semoga semuanya mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat ampunan Allah, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur dan api neraka, dan semoga semuanya tempat tangan Allah, tempat yang mulia menurut Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita berdoa khusus untuk saudara kita, teman kita yang sekarang sedang sakit, ya. Semoga Allah lekas angkat penyakitnya seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita doakan kepada teman kita, saudara kita yang belum bisa datang ke masjid, segera lekas diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita mohonkan kepada Allah untuk anak-anak kita, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh, anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang pintar, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang kokoh kuat imannya, jadikan anak kami yang bagus akhlaknya, lembut hatinya. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa dan negara kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita sekarang di ayat 41, masih surat Yusuf, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu tayru min ra'sihi. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan wa qala lilladhi dhanna annahu an-najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Shadaqallahul azim. Kemarin kita menjelaskan Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara. Kemudian Nabi Yusuf awal mulai diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah pertama di dalam penjara, yaitu, dan kemudian dia bertemu dengan dua orang pemuda, yaitu Inarus dan Apipus itu. Nah, setelah Inarus dan Apipus kemudian mimpi, kemarin kita ceritakan mimpi. Di dalam mimpinya itu dia yang satu, Apipus, mimpi dia itu membawa roti di atas kepalanya, langsung dipatukin sama burung gagak. Yang kedua, si Inarus ini mimpi memeras anggur. Nah, ketika minta ditakwilkan mimpinya kepada Nabi Yusuf, kata Nabi Yusuf itu, sebelum menakwilkan mimpi harus mendengarkan dulu apa yang disampaikan. Jadi sebelum mendengarkan mimpi
menyampaikan segala sesuatu tentang masalah keesaan Allah. Kenapa? Karena berkaitan dengan mimpinya. Di antara salah satu mimpinya ada yang bakal mati, yaitu. Jadi disampaikan dulu tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang agama yang benar. Nah, tidak sedikit pada waktu itu, malahan semuanya akhirnya penghuni penjara itu masuk. Kalau kata bahasa ini, bahasanya sekarang bahasanya masuk Islam, masuk ke agama tauhid. Ya, kemudian penjara yang tadinya gaduh menjadi aman, menjadi tentram, yang tadinya kotor menjadi bersih setelah ada Nabi Yusuf di dalam penjara. Disenangilah oleh semua orang penjara itu. Nah, di sini ya sahibai sijni amma ahadukuma falyastaqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayusallamu fatakulu tayru min rasihi. Jadi setelah orang pemuda tadi Inarus dan si Apipus ini masuk Islam, dikatakan begitu, baru Nabi Yusuf berani menyampaikan atau menakwilkan arti dari mimpi kedua orang itu. Nah sekarang gitu kan, sudah waktunya untuk disampaikan. Maka ya baik sini, temanku sini mendekat, gitu kan. Aku akan menyampaikan takwil mimpi yang engkau minta itu. Tapi jangan kaget ya, ini karena pasti akan terjadi. Begitu. Dan kemudian baik Inarus atau Apipus jangan kaget kalau dari takwil itu. Pertama yang disampaikan adalah mimpinya si Inarus ini. Kata Nabi Yusuf, ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Untuk engkau nih Narus yang mimpinya kamu memeras anggur, kamu nanti 3 hari kemudian akan diangkat lagi atau dipanggil lagi, pulang dibebaskan dari penjara, pulang akan dikerjakan lagi sebagai pelayan untuk makan dan minum raja. Senang kan? Tapi ingat, kamu sekarang sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Jalankan semua perintah itu supaya kamu dapat keberkahan dari Allah. Itu jadi pegangin harus. Kemudian kamu harus sabar kepada Apipus. Wa amal akharu, untuk yang satunya Apipus ini, kamu harus sabar. Ini adalah merupakan satu ketentuan Allah. Tapi kamu harus berbahagia karena kamu sudah Islam, sudah mukmin. Pasti kamu akan dijemput oleh bidadari-bidadari. Kenapa? Kamu 3 hari lagi akan disalib, digantung sampai mati. Kemudian setelah mati nggak diambil jasanya sampai busuk dan dipatukin kepala kamu sama belakang. Kaget juga ya. Tapi dengan semangat gairah Yusuf untuk menyampaikan tentang kebaikan dipahamilah oleh si Apipus ini. Akhirnya Apipus ya 3 hari kemudian sama digantung sampai busuk dipatukin. Kemudian Inarus pulang, kemudian disambut lagi oleh kerajaan dan untuk kerja lagi, senang banget. Nah, gitu. Kemudian amrul ladzi fihi tastaftiyani. Nah, jadi kata Nabi Yusuf, ya, telah tertunaikan. Sudah aku jawab 2 pertanyaan yang engkau tanyakan kepada aku tadi. Ya, pertama sih masih banyak yang nggak percaya ya, yang nggak percaya. Kemudian masih sangat banyak yang masih ragu gitu bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi setelah 3 hari kemudian betul-betul terjadi. Inarus sudah dibawa lagi ke kerajaan, yang si Apipusnya adalah digantung, ya, di apa namanya, alun-alun begitu digantungnya. Dalam cerita yang lain itu digantung alun-alun, diperlihatkan oleh orang banyak karena ini orang yang apa namanya berkhianat kepada raja. Apa khianatnya itu? Mau membunuh raja. Dan yang perlu diketahui pada waktu itu kerajaan Mesir itu sudah ganti rajanya. Jadi Amon-Qotib yang tua itu sudah meninggal, sudah diganti oleh Amon-Qotib yang muda, yang usianya sama dengan Yusuf.
Dan malahan ketika Yusuf pertama diperkenalkan oleh Potifar itu orang Al-Aziz kalau bahasa Al-Qurannya. Al-Aziz itu orang yang mulia pada waktu di kerajaan, bendahara Mesir itu. Diperkenalkan kepada kerajaan masih Amon Potif yang tua, itu sekitar usia 14 tahun. Nah kemudian diberilah penghormatan oleh anaknya itu, malah anaknya itu ditegur oleh ibunya itu. Kenapa? Karena setelah memberikan hadiah langsung menghormati itu, nunduk itu. Kata ibunya, tidak boleh kamu begitu, kamu ini calon raja, pangeran, tidak boleh begitu kalau sama orang. Kalau orang sama kamu boleh itu. Ternyata Allah sudah memperlihatkan di situ bahwa yang lebih mulia itu Yusuf daripada raja, gitu kan? Nah itu. Jadi ceritanya udah ganti, rajanya adalah Amon Potif yang muda itu. Nah itu. Maka sebelum ceritanya di sini, sebelum di Al-Quran ini, sebelum Inarus pulang, titip pesan sebetulnya Nabi Yusuf itu. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita, sifat kerajaan dari dulu sampai sekarang mungkin ya. Wa qala lil ladzina dhanna annahum najin minhum kurni inda rabbik fansahu syaitan dzikra rabbi falabisa bisidni bid'a sinina. Kemudian setelah Nabi Yusuf menampilkan mimpi, diceritakan bagi seperti itu, ketika Inarus mau pulang, kalau kata kita, terus aku titip sama engkau, gitu bahasa kitanya. Jadi titip sama engkau, uzkurni, ceritakan keadaan aku nih di penjara dan teman-teman itu yang banyak. Ternyata di penjara itu banyak orang-orang yang gak bersalah di penjara. Kenapa di penjara? Hanya tidak mengikuti hawa nafsunya para penguasa. Itu kata Nabi Yusuf begitu sama si Inarus. Sampaikan kepada raja yang baru itu bahwa aku ini sekarang di penjara yang tidak jelas salahnya. Dan bukan hanya aku, itu banyak orang-orang yang di penjara juga sama tidak jelas di mana kesalahannya, cuma karena tidak mengikuti hawa nafsu penguasa pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Karena ini skenario Allah, ketika Inarus sampai jadi pegawai lagi di kerajaan, pelayan lagi, dan ini diganggu oleh iblis ini. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Tapi setan melupakan, mengganggu sama si Inarus untuk menyampaikan kepada Tuhannya. Kalau di sini Tuhannya. Gitu. Jadi akhirnya apa yang dititipkan oleh Nabi Yusuf itu tidak sampai kepada raja, karena dilupakan. Tapi ini juga skenario Allah, karena Yusuf itu belum selesai berdakwah di dalam penjara pada waktu itu. Jadi akhirnya di penjara itu orang beriman semua. Penjara itu jadi tentram, jadi enak, gitu Pak. Malahan dalam satu cerita, gitu kan, ada salah seorang yang melihat Yusuf itu dakwah, dilaporkan kepada penjaga penjara itu. Tuhan, itu pada itu namanya sudah diganti, Yusarsib. Yusuf itu digantinya sama si Zoleha itu. Yusarsib itu kurang ajar itu. Kenapa? Dia telah mendakwahkan agama lain itu. Bukan dewa Amon yang disembah. Ini kan sangat bahaya. Biarin, katanya. Yang penting mah katanya aman, tentram dalam penjara, nggak gaduh, nggak rame, bersih. Biarin aja suruh nyembah masing-masing. Sampai begitu itu si penjaga penjaranya, sehingga sampai beriman juga. Karena yang diperlihatkan oleh Yusuf itu adalah akhlak, perilaku yang luar biasa. Dakwahnya itu dengan perilaku, dengan akhlak. Orang itu diajak untuk bersih, Anda diajak untuk sehat, diajak rasional. Coba pikirkan sama kamu sekarang. Kalau Amon itu Tuhan, kenapa Amon harus dijaga? Tuhan itu harus menjaga. Kenapa Amon harus diberi makan? Tuhan itu yang memberi makan, memberi rezeki. Wah, dakwah seperti itu. Nah itu. Apa yang terjadi? Ya setelahnya berjalan lama bertahun-tahun setelah Inarus untuk berjalan.
Di sini pala bisa fisidni bidda asinina, sehingga Yusuf ya bertahun-tahun sampai berapa 14 tahun di dalam penjara itu kan. Kenapa? Diberi kesempatan untuk itu adalah untuk Yusuf terus menyampaikan tentang kebenaran, tentang agama yang benar di dalam penjara, diawali dari penjara. Nah, udah bertahun-tahun mungkin udah begitu lama. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijabu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra bihabisat. Nah, ini. Kemudian ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Nah, dalam suatu waktu si raja muda ini ketika setelahnya jadi raja mimpi. Nah, apa yang dimimpikan oleh raja? Inni ara sab'a baqaratin simanin yaquluhunna sab'un ijabun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin. Di dalam mimpinya ini saya, kata si raja itu, ya, sebut Amon Khotib yang muda itu, melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, tapi dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wasab asumulatin khudrin wa ukhra yabisan. Kemudian dia melihat 7 tangkai gandum yang hijau, yang ini, dan 7 tangkai gandum yang apa? Yang keringnya, yang keringnya. Nah, kemudian kaget dia. Bangun mimpi, akhirnya ini apa yang terjadi? Aku mimpi seperti ini. Nah, di tengah malam itu pun dia langsung menyuruh untuk penjaganya membangunkan apa kalau kata kita mah pendeta-pendeta di kuil. Jadi yang kemarin diceritakan di Mesir pada waktu itu ada kekuasaan raja, ada kekuasaan agama dipimpin oleh para pendeta. Tapi tetap di bawah, ini juga di bawah kekuasaan raja. Dibangunkan, dipanggil, pada di sini kan, ya ayyuhal malau itu kalau bahasa kitanya adalah pembesar, tokoh-tokoh yang sudah ditokohkan pembesar, gitu kan? Pembesar agama Amon, kalau kata ulama-ulamanya Amon, gitu kan? Kalau bahasa kitanya, saya ini barusan mimpi. Apa mimpinya? Mimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau yang bagus dan 7 tangkai gandum yang kering. Apa ini makna mimpi ini? Maka kata si raja, Amon Khotib yang muda ini, aftuni, aftuninya itu berikan kepada kami takwilnya dalam ru'ya, di dalam mimpi ini. Berikan arti mimpi ini apa yang sesungguhnya. In kuntum li ru'ya, andai kata engkau ini ahli dalam untuk menerjemahkan mimpi ini. Li ru'ya ta'burun. Silakan itibarkan atau terangkan kepada kami yang sebetulnya apa yang akan terjadi dalam mimpi ini. Begitu. Itu kan udah dipersiapkan, memang ada ahli ujungnya, ahli hitungannya, dan kemudian ya dijamin dengan sebaik-baiknya kehidupan itu oleh kerajaan. Gitu kan. Makanya disebutkan di dalam cerita lain, pada waktu itu termasuk orang-orang zalim, orang-orang kuil itu, pendeta-pendeta itu hanya membesarkan perutnya aja. Dengan demikian termasuk rajanya itu kurang setuju, akhirnya kan rajanya masuk Islam, diubahkanlah agama itu. Jadi agama tauhid yang menjadi agama resmi di Mesir pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian qalu adghasu ahlam. Nah itu bikin marah ini. Jadi apa ada, kalau kata kita mah tokohnya yang paling dihormati itu ketua ini
kami bahwa orang-orang ahli untuk menakwilkan mimpi. Ternyata setelah ditanya itu dia menjawab. Katanya mimpi Tuhan, mimpi raja ini Tuhan, mimpi Tuhan ini hanya adghasu ahlam. Mimpi yang kosong. Hanya buah tidur aja, kembang tidur aja gitu. Marahlah aja itu. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlam bi alim. Kami tidak bisa menafikan mimpi ini, tidak mengetahui apa maksud mimpi ini, gitu. Enggak jelas lah gitu kata dia itu. Gitu. Marah. Untuk apa kalian katanya? Kalau saya baca di cerita yang lain itu, kalian ini tinggal di sini dijamin segala-galanya, tidak kurang makan, tidak kurang mandi, ditanya begini aja enggak becusnya apa gitu. Nah di dalam cerita itu beberapa kali kasih kesempatan lagi itu. Udah sekarang pulang, pikirkan lagi, nanti besok datang lagi. Rapat si para tahu mimpi itu. Setelah rapat tidak bisa lagi. Datang. Akhirnya apa? Wa qala alladziina naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Nah si Inarus tadi yang pelayan ini mendengar tentang masalah bagaimana dan melihat kemarahan raja setelah mimpi kepada para ahli-ahli itu. Kemudian dia mengatakan waqala, Inarus itu berkata, ya. Jadi kata kita saya ingat gitu, saya ini wadah kalau ada mati, saya ingat ada masa lalu ketika saya masih di penjara, ada di penjara salah seorang yang bisa menampilkan mimpi luar biasa. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena ini merupakan salah satu kejadian yang terjadi kepada kami, kata atas Inarus. Kan yang hidup kan Inarus, aku sekali bunuh. Hanya kejadian kepada kami, katanya. Nah gitu. Apa yang terjadi? Maka kata si Inarus, anak nabiukum bita'wili. Kemudian fa'arsilu, utuslah saya ke sana untuk menanyakan ini. Nanti dia akan bisa nabiukum itu untuk menyediakan atau untuk bahasa aslinya itu ya untuk bisa menerjemah menaklilkan mimpi ini, apa menjelaskan arti mimpi ini yang sebenarnya. Maka Pak Arsil jadi ini utuslah kami ke sana. Pak Arsil utuslah kami ke sana. Nah dengan demikian kemudian raja itu mengutus si Inarus ini ke mana? Ke penjara. Diutus, udah kalau begitu kamu cari orang itu penjara. Setelah lama kan nggak ketemu, Inarus itu merasa bersalah. Ketika sampai di penjara, Inarus merasa bersalah. Ingat, kenapa dulu Yusuf itu pernah ngomong sama saya untuk menyampaikan permasalahannya adalah kepada Allah, tapi dia nggak sampaikan. Yusufu ayyuhas siddiqu abtina fisab'i baqaratin. Nah kemudian si Inarus ini berkata kepada Yusuf, Yusuf, kalau biasa berpelukan kalau dalam bahasa kita ketemu, mohon maaf, engkau adalah manusia yang sangat dipercaya. Wa qala as-siddiq, engkau yang dipercaya. Aku punya permasalahan Yusuf, kalau bahasa kita ini adalah permasalahan dalam kerajaan. Ceritanya raja itu mimpi seperti ini, mimpi seperti ini. Maka tolong aftina, gitu kan? Aftina. Jadi Yusuf itu menyampaikan pada kami Inarus itu kisah Baqaratin Siman menyampaikan tentang mimpinya itu kepada Yusuf, gitu kan? Bahwa raja itu mimpi kisah Baqaratin Simanin yaqulu nasabut tadi ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus, dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan yang sudah kering
la'alli arji'u ilan nasi. Maka tolong Yusuf, sampaikan kepada aku, mudah-mudahan aku, la'alli itu harapan, arji'u nanti aku pulang ke kerajaan, bisa menyampaikan takwil mimpi itu kepada mereka, supaya mereka tahu sang sebetulnya mimpi itu apa isinya. Bermohonlah Inarus kepada Yusuf. Begitu di dalam penjara itu. Qala Yusuf menjawab, oh begini, itu takwil mimpinya begini ya, kata Yusuf. Tajra'una sab'a sinina da'aban. Kata Yusuf, masyarakatnya harus menanam gandum selama 7 tahun berturut-turut dengan terus-terus. Tanam itu gandum dengan baik supaya hasilnya yang baik. Nabi itu kata Nabi Yusuf itu. Terus fama hasadtum, dan ketika sudah dipanen, kalau kita sudah berhasil, fadaruhu fisumuli, maka gandum itu disimpan, tapi dengan tangkainya. Kenapa? Karena kalau nggak dengan tangkainya membusuk. Itu luar biasa penyumbangnya. Malahan diceritakan di dalam cerita lain itu, dari pihak kuil ini tidak mau untuk mengikuti cara-cara Nabi Yusuf itu. Akhirnya gandum membusuk gitu kan. Nah itu diceritakan, simpan dengan tangkai. Ila qalilan mimma ta'kulun, kecuali sebagian kecil aja yang akan kamu mau makan sehari-hari pada waktu itu, baru itu diolah dengan biasa. Kalau yang lainnya, yang banyaknya, jangan dilepas dari tangkainya gandum itu, supaya tidak membusuk. Kecuali yang sedikit aja yang untuk dimakan sehari-hari. Nah begitu kata Nabi Yusuf. Ini merupakan salah satu mimpi. Kenapa? Nah itu. Suma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun. Kenapa? Karena nanti setelah 7 tahun subur, masa subur itu gandum itu dipanen dengan baik, akan datang masa 7 tahun yang sangat sulit. Akan menjadi paceklik yang luar biasa. Tidak ada air, tidak akan pokoknya Allah tidak menurunkan hujan, akan mendapat kesulitan. Jadi kata Nabi seperti itu. Makanya harus hati-hati. Jadi pada suatu fadaruhu fi sumbulatil ilah qalila itu apa? Maaf. Ba'da dzalika samusidadun yakulna ma qaddamtum lahunna ila qalila mimma tusimun. Maka nanti kesulitan. Dari persediaan tadi itu yang akan dijadikan untuk kebutuhan makan, maksudnya ya, untuk kebutuhan makan. Jadi yang 7 tahun tadi adalah untuk persiapan 7 tahun ketika datang musibah, datang kesulitan, datang paceklik. Ila qalila tusiruna, hanya sedikit aja dipisahkan. Untuk apa? Untuk bibit-bibit nanti. Jangan dimakan semua, pisahkan sebagian untuk menjadikan bibit kemudian. Kenapa? Suma ya'ti min ba'di dzalik amrun fihi yughassun nasu wa fihi ya'sulun. Karena nanti setelah 7 tahun itu masa paceklik akan datang masa subur lagi. Gitu. Ya'ti min ba'di dzalika amrun. Masa subur lagi fihi yughassun, di mana di dalamnya itu udah ada hujan lagi. Istilahnya udah senang-senang lagi para petani. Itu makanya tadi gandumnya kita kan dihabiskan dimakan semua untuk benih-benih. Ya, nah itu an-nas wa fihi yusiru, dan kemudian di situ udah senang. Yusir ini orang pada memeras anggur lagi, pada menikmati hasil lagi. Nah itu, wah senang banget itu si Inarus itu mendapat penjelasan seperti itu. Lalu Inarus adalah kembali kepada raja. Ulang ceritanya kembali kepada raja. Wa qala al-malik utuni bihi falamma jaa ar-rasul qala irji' ila rabbik was'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna bikaidihinna alim.
Qala ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsi qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi musu qala imra'atul aziz al-ana hasasal haqqu ana rawattuhu an nafsi wa innahu laminas shadiqin dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdil kaidal kha'inin. Wa qala maliku. Nah, kemudian si Inarus itu datang ke kerajaan, disampaikanlah kepada rajanya, ya Tuan, kami sudah mendapat takwil yang luar biasa dari mimpi Tuan dari orang yang ada di penjara tersebut. Namanya Yusasib atau namanya Yusuf. Bagaimana takwilnya? Dijelaskan dengan kayak tadi bahwa negeri Mesir itu akan mengalami yang dimaksud 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus itu adalah sekarang Mesir harus menanam gandum yang sebanyak-banyaknya nanti disimpan untuk 7 tahun kemudian dan dengan tangkainya, karena nanti akan ada masa paceklik yang 7 tahun kemudian. Wah, begitu senang banget itu si raja itu setelah mendapat penjelasan seperti itu. Maka uktuni bihi, coba datangkan kepada kami dia itu, gitu kan? Falamma ja'a Rasul qala irji ila rabbika fas'al, maka datangkanlah. Jadi si Inas itu suruh balik lagi, suruh dipanggil itu. Kalau begitu panggillah, aku pengen langsung tahu dari mulutnya sendiri seperti apa. Begitu. Apa yang terjadi ketika si Inarus datang lagi kepada Nabi Yusuf itu, qala irji ila rabbika, saya tidak akan datang. Jadi qala Yusuf berkata, irji, kembalilah kamu ila rabbika, kepada Tuhan kamu. Sebelum saya datang ke sana, tanyakan dulu, fas'alhu ma balu, tanyakan dulu kepada tuanmu, kepada raja itu, gitu, tentang kejadian perempuan alati qata'na daw, yang teriris tangannya, aydiyahunna, yang teriris tangannya, inna rabbi bikaidihinna alim, karena Allah itu Tuhan saya ini, kata Tuhan kita, kata si Nabi Yusuf kepada Inarus, itu mengetahui apa yang dilakukan tipu daya oleh mereka itu. Jadi ingat, ketika Nabi Yusuf dipenjarakan di si perempuan yang diundang oleh Siti Julaiha ke kerajaan, yang disediakan makanan buah-buahan yang teriris tangannya itu, kemudian untuk menghasut Nabi Yusuf kan, karena dia itu nafsunya tidak dilayani, ingin dengan Nabi Yusuf tidak mau melayani itu. Akhirnya dihasut lah. Nabi Yusuf itu kerjasama dengan suaminya Potifar, ya kalau begitu penjarakan aja supaya jangan malu jangan malu kerajaan. Karena keluar itu isunya itu bahwa istri Potifar atau istri pembesar itu adalah telah berbuat mesum dengan pembantunya itu. Akhirnya penjarakanlah Yusuf itu. Makanya sama Yusuf tanyakan kepada mereka apa yang terjadi sebetulnya tentang Yusuf ini. Nah begitu. Allah itu Maha tahu. Qala, ya. Kemudian ma khatbukunna, nah kemudian si Inarus itu pulang. Ceritanya itu ulang lagi kepada kerajaan, disampaikan itu kepada raja. Ya raja, ada permintaan dari Yusuf sebelum dia datang ke sini. Apa permintaannya? Permintaannya adalah dia minta untuk ditanyakan kepada orang-orang, gitu kan, yang dulu telah teriris tangannya itu, peristiwa itu, tentang keadaan dia, bagaimana sebetulnya saat Yusuf itu dipenjara di kawasan tadi, untuk menaklukkan Yusuf itu. Qala ma khatbukunna idza rawat,
tunna. Makanya kemudian dikumpulkanlah perempuan-perempuan itu semuanya itu, termasuk pada di dalam ada Juleha dikumpulkan, termasuk aja pada waktu yang datang itu istri-istri daripada pendeta-pendeta itu, pembesar-pembesar lah. Kemudian raja muda itu bertanya kepada mereka, coba jelaskan kepada saya, apa yang sebetulnya terjadi pada waktu itu tentang Yusuf. Nah, itu. Kulna, mereka menjawab, hasya lillah, masya Allah, luar biasa, ma'alimna, kami tidak mengakui alaihi min su'i. Jadi maksudnya saya tidak pernah melihat ada kejelekan dalam diri Yusuf yang sebetulnya. Dijelaskan, sadar mereka tidak pernah ada kejelekan dalam diri Yusuf yang sebenarnya. Itu kalau bahasa kita. Qalatil ra'atul ajidah. Kemudian Juleha juga berkata, datang, sini tuan, gitu. Sini raja ini tuan. Al-ana hasasona, sekarang telah tampak, telah jelas al-haqu, kebenaran itu. Ana wadatu, saya sebetulnya membuat tipu daya terhadap Yusuf. Karena saya sudah saking tidak kuatnya melihat Yusuf itu, saking pengennya dipeluk Yusuf, saking pengennya bergumul dengan Yusuf, saking tidak kuatnya saya berbuat. Saya memenjarakan Yusuf karena saya saking cintanya sama Yusuf. Saya supaya tidak bisa bertemu dengan Yusuf, karena kalau bertemu terus tidak bisa hilang Yusuf dan ingatan dan Yusuf. Luar biasa Juleha mencintai Yusuf ini. Nah itu. Ya. Kenapa dipenjarakan? Karena tidak sanggup dia hidup tanpa Yusuf. Jadi dia itu begitu, maka dipenjarakan Yusuf Juleha dengan suaminya. Ya. Nah itu. Jadi wa innahu laminna shadiqin. Ya. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang benar. Wa dzalika liya'lamani. Nah, maka dengan seperti itu juga kata Juleha. Maka dengan demikian juga ini kata Yusuf, ya, itu lam ukhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khairin. Jadi kemudian kata Yusuf, dengan seperti inilah saya memberi tahukan kepada yang tidak ada pada waktu itu, gitu kan, bahwa saya ini tidak berkhianat. Jadi memberikan saya ini tidak berkhianat kepada orang yang boleh kata sudah membesarkan dia kepada Potifar itu. Ya, wa anna wa yahdil qauman wa anna wa la yahdi kaidal khairin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berkhianat. Ini luar biasa cerita Nabi Yusuf ini. Jadi Nabi Yusuf ini sebelum dia datang, yang diminta dulu untuk dikumpulkan para perempuan-perempuan yang telah memasukkan dia penjara itu bersekongkol. Kemudian setelah datang Nabi Yusuf baru datang. Nah, inilah merupakan satu pembuktian kata Nabi Yusuf bahwa saya tidak berkhianat kepada tuannya itu. Kan dia dibesarkan itu oleh Potifar dan Juleha. Jadi kan ketika terjadi seperti itu kan Potifarnya tidak ada kan. Nah, Julehanya yang terus mengganggu dia dan menggoda dia. Ini Bapak Saudara dari Allah, ini merupakan salah satu dari apa yang harus kita juga yang dicermati oleh kita banyak, ya, termasuk dari awal itu tadi seperti bagaimana keadaan penjara, orang-orang di penjara, yang namanya penguasa memenjarakan orang itu ya dari dulu gitu kan. Pokoknya kalau sudah sesuai dengan hawa nafsu, penjarakan aja gitu kan. Nah itu karena dia yang berkuasa dari dulu seperti itu. Memang Nabi Yusuf ini sudah merupakan salah satu ya Nabi yang sudah disetting oleh Allah seperti itu. Jadi Bapak Saudaraku, jadi untuk pembahasan hari ini sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan berikutnya. Kemudian sedikit kita melanjutkan, masih ada waktu berapa jam lagi ya. Untuk akhlak, kemarin kita sampai kepada masalah kewajiban kita terhadap anak-anak kita ya. Kemarin menjelaskan tentang kaul Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahu makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Jadi bekali anak-anak kalian dengan bekal yang benar, karena anak kalian akan hidup pada masanya bukan pada masa kalian.
Itu prediksi Sayyidina Ali itu, makanya dikenal orang yang paling cerdas. Jadi udah diketahui gitu. Jadi kalau ingin punya anak yang baik, dibekali dengan yang bekal yang benar. Apa bekal yang benar? Kemarin kan kita bicara, pertama bekal dengan iman yang kuat. Itu. Kenapa? Karena hidup ini landasannya iman, agama. Saya kadang-kadang prihatin juga. Ada sekarang ulama besar, profesor, doktor, kuliahnya di luar negeri, pulang mengatakan bahwa membangun agama itu harus di atas budaya. Ini yang prihatin. Padahal budaya itu kan hasil daya cipta manusia kan, tidak sama budaya Sunda, budaya Jawa kan tidak sama. Jadi harusnya membangun itu di atas iman segala-galanya. Karena hanya cahaya iman yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Budaya akan baik kalau dilandasi dengan cahaya iman. Itu kan, akhlak akan baik kalau dilandasi dengan cahaya iman. Semua permasalahan akan baik kalau semuanya berlandaskan kepada cahaya iman. Iman dulu sebetulnya harus kita dibina, ya. Karena landasan hidup juga iman. Nah ini, makanya iman itu apa? Keyakinan kita yang mendorong kita untuk berlaku baik. Jadi iman itu keyakinan dan percaya yang mendorong kita untuk berlaku baik. Itu bukan hanya percaya ada Allah, tapi tidak mendorong kepada kita untuk berlaku baik. Itu baru bukan iman namanya, baru pada arti saja, percaya saja. Kalau iman itu mendorong kepada kita dan menjauhi larangan Allah. Iman itu berusaha kita itu yakin ini ada perbuatan dosa, menjauhi dari itu. Maling, berbuat mesum, berbuat keji ini dosa, menjauh itu adalah iman. Kita menjauh itu adalah iman. Kalau kita hanya tahu aja tapi melaksanakan, nah itu namanya bukan iman. Baru percaya bahwa artinya ada. Minum-minuman ini adalah, misalnya mabok ini adalah haram. Tahu ini haram tapi diminum aja gitu kan. Nah ini, kalau iman itu menjauh dari situ. Nah ini harus jadi landasan itu. Karena ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Makanya dari kecil kita kenalkan anak-anak kita itu dengan Allah. Siapa Allah yang sebenarnya? Kenalkan dengan Rasulullah. Kenalkan dengan kitab-kitab Allah. Kenalkan dengan malaikat-malaikat Allah. Ini harus jadi fondasi. Justru iman itu kan fondasi hidup kita. Akan sangat tergantung kepada sejauh mana keyakinan keimanan kita dalam hidup kita. Kalau kita masih banyak berdosa, keimanan kita masih lemah. Hanya di dalam hati ini, kalau kata Agim dan Talmudik itu, taruhannya seperti ceret. Apa isinya? Apa keimanannya? Kalau ceret isi susu pasti keluarnya susu. Kalau ceret isi teh keluar teh. Sama. Kalau di dalam iman ini adalah iman yang kokoh, kuat, yang keluarnya akhlak yang bagus. Akhlakul karimah. Jadi yang membentuk akhlak itu adalah keimanan kita. Nah itu keimanan. Nah sekarang bagaimana iman supaya kokoh kuat? Yang kedua adalah ilmu. Bekalnya itu ilmu. Ilmu yang kokoh, yang kuat, yang tinggi. Ilmu agama yang kuat, ilmu umumnya yang kuat, yang bagus. Bekalnya itu. Jadi yang membuat kokoh iman itu ilmu. Karena kita sudah mengetahui tentang Allah, keesaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keagungan itu dengan ilmu. Ini yang akan menambah terus kekuatan iman kita. Kita merenung, kita mengetahui tentang alam ini, tentang fungsi matahari, tentang fungsi bulan, bintang, luar biasa. Apa sebetulnya pengetahuan langit ini? Itu akan mendorong kepada kita untuk terus tambah yakin bahwa Allah itu yang maha segala-galanya. Ilmu, makanya ilmu itu di dalam Islam itu sangat-sangat penting. Paling banyak itu hadis ilmu. Pertama apa? Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari itu wajib air untuk semua muslim laki-laki dan perempuan. Enggak dibandingkan, wajib mencari ilmu. Kemudian man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, kata Rasul. Siapa yang sukses di dunia, maka kuncinya ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses nanti di akhirat, maka kuncinya ilmu.
Waman aradahuma, siapa yang sukses dua-duanya, di dunia kita senang, bahagia, mati masuk surga, luar biasa. Pengennya kan begitu semua kan? Apa kuncinya? Ilmu. Jangan mimpi, jangan berharap. Kalau kita tanpa ilmu, hidup akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang sering saya sampaikan kepada anak-anak ketika saya ngajar. Ini pentingnya ilmu itu. Memang kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah dalam segala-galanya. Tapi takdir itu ada takdir sebut mubrom, ada takdir mu'ayyan. Kalau takdir mubrom, ketentuan Allah yang diajari begitu sampai mati begitu. Seperti kita, saya lahir di hidung pesek, sampai mati di pesek. Orang lahir misalnya rambutnya lurus sampai mati juga lurus. Tapi yang namanya itu ketentuan Allah yang disertai dengan usaha manusia. Yang disebut dengan usaha manusia. Jadi di logikanya itu begitu. Orang bisa mempunyai kedudukan seperti ini karena ditunjang dengan ilmu. Orang punya kekayaan seperti ini karena ditunjang dengan usahanya seperti ini. Orang yang pintar seperti itu karena usaha dengan belajarnya seperti itu. Ya logikanya orang kalau nggak belajar, Rasulullah aja belajar dari siapa? Dari malaikat Jibril. Itu belajar diulang-ulang Al-Quran. Belajar. Nah ini. Jadi ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan ilmu itu kunci. Nah sekarang kita bisa begini, listrik terang begini, karena ilmu. Dulu ketika belum nyampe kita masih pakai cempor. Belum juga kita nggak ada. Padahal api sudah ada. Jadi ini dunia ini memang diciptakan lebih dulu oleh Allah untuk manusia. Segala-galanya ada sumber api, sumber besi, sumber emas segala macam. Ini kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Contoh kita sekarang, maaf kalau kita nyari tiba, kurangnya apa dari kita? Emas ada, perak ada, timah ada, batu bara ada. Tapi hanya baru beberapa yang bisa dinikmati oleh kita. Di Papua emas kita itu luar biasa itu, berapa ton sehari itu masukkan emas, Freeport itu. Tapi bukan kita yang menikmati kan? Siapa? Amerika. Kenapa? Karena dia dulu ya. Karena kita bodoh dulu. Oke. Padahal itu adanya di bumi kita. Ada minyak segala macam. Minyak kita bisa keluar. Yang lucu, kita nggak bisa ngolah, dijual mentahnya ke tetangga. Ini tetangga dibeli lagi oleh kita. Kenapa? Karena ilmunya belum nyampe dulu. Makan ilmu harus didahulukan. Itu. Jadi Amerika itu bisa pesat berkembang karena dengan ilmu. Inggris bisa pesat, Rusia bisa pesat karena dengan ilmu di dalam teknologi. Nah kita juga harus begitu. Ilmunya luar biasa. Ini menjadi Allah itu. Kedua ilmu. Nah ketiga, jadi untuk membekali anak kita itu adalah dengan akhlakul karimah. Nah itu dengan akhlak yang mulia. Makanya bisa anak-anak kita itu dikenalkan dengan Rasulullah, dengan akhlak Rasulullah. Ini prihatin ya, dengan Rasulullah yang kemarin kita ceritakan itu. Rasulullah juga sebetulnya kan manusia, mempunyai rasa iba, rasa sayang. Ketika Hasan Husain naik kepada kepalanya itu kan dibiarkan senang aja Rasulullah. Kenapa? Karena cucunya. Karena ini belahan jiwaku. Kan ketika bapaknya datang itu, ayahnya datang, Sayyidina Ali itu turun. Ditanya kenapa kamu turun dari sini Hasan Husain? Ya kenapa kalian turun dari sini? Ada ayah. Gak boleh begitu kalau kata bahasa kita. Itu tidak sopan terhadap orang tua. Begitu. Kata Rasulullah, biarin Ali, ini belahan jiwa. Langsung Jibril dulu.
Mama, apa yang dilakukan oleh Ali itu betul. Emang harus begitu kepada anak. Anak itu harus dididik, anak itu harus dikenyangkan perutnya, anak itu harus diwangikan badannya. Baru Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ini anak, ada tata krama. Jadi Ali itu tata krama harus dijaga sama anaknya. Enggak boleh begitu walaupun sama kakak. Ini sangat-sangat penting. Tata krama dalam hidup kita, akhlak dalam hidup kita, adab dalam kehidupan kita. Ini bagus saudara pilih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita jaga, harus terapkan sama anak-anak kita. Bagaimana tata cara hidup di keluarga, kalau anak kepada bapak, yang muda kepada yang tua kepada yang muda, ini juga harus disampaikan kepada anak-anak kita di dalam kehidupan kita. Jadi kata Rasul dalam hadisnya ada akrimu awladakum wa ahsinu adabahu. Tugas kita apa? Muliakan anak-anak. Dengan cara memuliakannya, muliakan anak, muliakan tingkah lakunya, ajarin tingkah laku. Karena kemuliaan itu adalah bukan di dalam ilmu pengetahuan. Betul. Tidak cukup dalam pengetahuan. Kemuliaan itu ada di dalam akhlak. Nah itu, kita sekarang kan krisis akhlak ya. Sudah tidak jelas sekarang ya. Apalagi kalau kita melihat di media sosial yang terjadi, wah, kalau ngomong luar biasa ya. Saling menghujat, saling apa, udah jauh sekali sebetulnya. Yang lucunya, kalau saya dengar itu yang ngomong itu tokoh agama, tokoh politik gitu kan. Saling menghujat itu. Ini yang prihatin kita. Bagaimana nanti rakyatnya mau benar kalau begitu? Jangan nanya kepada si itu, nanya kepada saya. Waduh, situ. Wah, saling menghujat. Nanti dijawab lagi begitu. Ini keprihatinan kita. Bagaimana mau bagus itu? Maka saya share itu ya. Ketika Haidar Nasir diminta untuk berpendapat dalam satu perkumpulan tokoh, ada dari Muhammadiyah, dari NU, dan semuanya kan, sampai nangis saya kasih dengan lembut. Istilahnya apa? Ketulusan hati harus berbicara. Kalau pengen kita ini dibati tidak. Ada saya itu hanya sebagian kecil itu. Di-share saya ke pengurus TK. Luar biasa itu. Jadi dia menjelaskan bahwa ada di dalam Al-Quran bahwa Allah sudah menghendaki negara itu hancur, akan memberikan keleluasaan itu, membiarkan orang-orang zalim, orang-orang yang baik untuk berkuasa, orang-orang yang zalim untuk melakukan sesuatu sekehendak hatinya begitu. Walaupun dikasih tahu tetap akan begitu. Kemudian mengutip pendapat mungkin tokoh kita nasional Pak Karno dan Pak Hatta. Dia kata Pak Karno, insya Allah selama kita masih gotong royong, masih ada kebersamaan, negeri kita akan tetap tegak. Kemudian kata Bung Hatta apa? Selama kepentingan negeri ini menjadi kesepakatan kita, insya Allah negara ini. Nah ini yang jadi masalah juga. Sekarang kepentingannya udah kepentingan masing-masing aja. Sekarang kayaknya kalau kita lihat nggak ada kepentingan umum, kepentingan negara, semua udah kepentingan golongan, kepentingan partai, kepentingan pribadi. Ya, seperti itu. Nggak ada yang berbicara ini untuk kepentingan nasional. Kalau nggak sesuai dengan kepentingan partai berarti. Nah kembali kepada kita, makanya akhlak di sini. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, ya. Itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, ada akhlak kepada makhluk selain dari
manusia ini harus dibahas. Udah waktu nah, karena udah waktu Isra, kita sampai bisa aja Pak ya. Nanti dah jawabnya aja Pak ya di depan ya. Kayak ini Isra pada pengen dapat pahala umroh salatnya. Mudah-mudahan kita dapat setiap pagi dapat pahala umroh ya dengan Isra itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya kita sampai sini aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.